Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 591, apa katamu, pagoda surga yang luas, hilang, Qin Hongtao hampir melompat. Ekspresi Ning Yixian dan Jing Xuan juga berubah drastis. Tatapan mereka memandang ke arah Ye Yuan dengan panas, menunggu penjelasannya. Sebaliknya, meskipun orang lain yang hadir di sana juga terkejut, reaksi mereka tidak sebesar mereka bertiga. Bahkan ada sedikit kesombongan atas kemalangan orang lain di mata sebagian kecil orang. Lagi pula, pagoda surga luas adalah milik 3 sekte. Apakah itu menghilang atau tidak memiliki hubungan yang terlalu besar dengan mereka. Kakek, tidak lama setelah Ye Yuan keluar dan kami baru saja akan meninggalkan alam mistik surga yang luas. Tiba-tiba, bumi bergetar, dan gunung-gunung bergoyang. The Vast Heaven Mystic Realm benar-benar terlepas dari tanah dan terbang. Qin Yan berbicara sebelum yang lain bisa. Ning Yixian dan Jing Xuan menatap murid-murid mereka. Guo Tao Kun dan Yin Yan Hua sedikit mengangguk. 3 murid kepala besar bersaksi bersama, keyakinannya sudah cukup kuat. Setelah beberapa lama, Ning Yixian akhirnya menghela nafas dan berkata, lupakan, itu juga bukan yang bisa kita kendalikan. Saat ini, bukan waktunya untuk memikirkan ini. Mari lanjutkan pembahasan bagaimana menyelesaikan masalah Crimson Light City. Ye Yuan, kamu kembali tepat pada waktunya. Dunia Gale Ganas telah maju terus seperti membelah bambu, dan mereka sudah bertarung sampai hampir mencapai Crimson Light City. Kamu datang dengan ide-ide juga. Oh ya, di mana Old Hai? Ye Yuan tersenyum kecil dan berkata, Hai Tua berkata bahwa dia memiliki masalah lain. Jika Anda membuat panggilan di sini, dia akan segera datang. Saat dia berbicara, Ye Yuan duduk di kursi yang paling dekat dengan kursi sebelah kanan. Sementara Liu Hong, mereka berempat, benar-benar mengikuti dan berdiri di belakangnya, seperti pengikut. Tindakan keempat orang itu membuat semua leluhur tua sangat terkejut. Status keempat orang ini sangat tinggi, bahkan ketika dibandingkan dengan para tetua alam pelintas ilahi beberapa sekte, mereka juga hampir sama. Karena dengan talenta keempat orang ini, mereka pasti akan menjadi alam pelintas ilahis di masa depan, bahkan para ahli puncak alam pelintas ilahi. Keempat orang ini sebenarnya berdiri di belakang Ye Yuan seperti bawahan. Keheranan di hati mereka bisa dibayangkan. Trio Ning Yixian samar-samar memiliki beberapa tebakan tetapi tidak mengubah ekspresi mereka, memperlakukannya seperti mereka tidak melihatnya. Adapun yang lain, mereka semua tahu bahwa Qi Hai menahan keempat orang ini secara mandiri, tetapi tidak tahu mengapa pemandangan seperti itu muncul sekarang. Ning Yixian terbatuk ringan dan berkata, adik Ye mampu dan banyak akal. Karena dia juga kembali, saya akan menjelaskan secara singkat situasi wilayah utara saat ini untuknya dan membiarkan dia memberikan ide juga. Ye Yuan tidak sopan dan berkata dengan anggukan, aku harus menyusahkan ketua aliansi Ning. Agar ketua aliansi secara pribadi mengulangi situasi perang, Ye Yuan juga bisa dianggap spesial. Meskipun Ye Yuan masih alam transformasi laut, di antara orang-orang yang hadir, sudah tidak ada lagi yang melihatnya sebagai junior. Potensi pemuda ini terlalu besar, meskipun beberapa ribu tahun telah berlalu, nama Grand Yan True Lord masih sangat bergema. Ye Yuan berjalan lebih jauh di Vast Heaven Pagoda daripada Grand Yan True Lord, orang bisa membayangkan betapa hebatnya pencapaiannya di masa depan. Selanjutnya, di belakang Ye Yuan masih berdiri raksasa seperti kota Wufang dan Qi Hai, kecuali jika seseorang dapat membunuh Ye Yuan tanpa suara, jika tidak, dia pasti akan menjadi sosok seperti dewa di Endless World di masa depan. Leluhur tua ini bukanlah orang bodoh, bagaimana mungkin mereka melakukan sesuatu seperti menggali kuburan mereka sendiri. Ning Yixian juga tidak merasa merepotkan, dengan kasar mengulangi situasi saat ini. Ye Yuan tidak berbicara, dia hanya mendengarkan sepanjang waktu dengan tenang. Meskipun apa yang dikatakan Ning Yixian tidak dianggap rincin, Ye Yuan melihat bahwa Endless World saat ini juga berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Selain itu, dari informasi yang diungkapkan Ning Yixian secara tidak sengaja, Ye Yuan menemukan bahwa para leluhur sekte ini masih meremehkan seniman bela diri dunia Gale Ganas, yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Leluhur tua ini masing-masing memiliki motif egois, bagaimana mereka bisa bersatu seperti untayan tali untuk melawan dunia Gale Ganas. Sebenarnya, situasi seperti ini, Ye Yuan sudah lama memperkirakannya, dia secara alami juga tidak terkejut. Adik Ye Yuan, saya bertanya-tanya pandangan apa yang Anda miliki tentang situasi perang saat ini. Pada akhirnya, Ning Yixian meminta nasihat Ye Yuan. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan, semua ingin mendengar pikirannya. Melawan perang sebulan dengan dunia Gale Ganas dengan kacau, selain mengetahui bahwa ahli bela diri dunia Gale Ganas sangat kuat,
orang-orang ini benar-benar tidak tahu banyak tentang informasi lainnya. Setiap kali seniman bela diri dunia Gale ganas mencapai suatu tempat, bahkan unggas dan anjing pun tidak akan tersisa, tidak banyak informasi yang dikirimkan. Oleh karena itu, sementara aliansi terlihat kuat, mereka sebenarnya belum benar-benar bertarung dalam jarak dekat dengan dunia Gale ganas sampai sekarang. Tapi situasi Crimson Light City saat ini tidak mengizinkan aliansi mundur lagi. Ye Yuan merenung sejenak dan berkata dengan dingin, Crimson Light City pertempuran ini harus dilakukan bagaimanapun caranya. Ning Yixian tidak terkejut, dia mengangguk dan berkata, aku juga berpikir begitu, saya baru saja akan mengirim Sekte Black Flame untuk pergi dan membantu, dan Anda kembali. Hati leluhur tua Black Flame Sekte berdebar saat dia berpikir, itu ada di sini lagi. Pada saat ini, jika ada yang melangkah maju untuk menyanyikan lagu yang berbeda, maka orang itu akan menjadi musuh publik seluruh Endless World, dia tidak akan berakhir dengan baik. Ye Yuan melirik acuh tak acuh pada ekspresi leluhur tua Sekte Api Hitam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku akan pergi. Semua orang pertama tercengang, lalu terkejut, tindakan Ye Yuan ini benar-benar melebihi harapan semua orang. Anda, ini tidak pantas kan? Ning Yixian berkata dengan ragu-ragu. Ye Yuan adalah cucu Ren Xingchun dan seorang junior yang sangat dihormati oleh Qi Hai, harapan masa depan Endless World. Karakter yang begitu penting, bagaimana mungkin dia pergi ke garis depan secara pribadi untuk berperang? Selanjutnya, itu pergi ke tempat paling berbahaya. Pasukan besar 5 arah dunia Gale ganas telah mengepung Crimson Light City. Itu adalah tempat dalam situasi paling putus asa di antara semua garis depan. Dunia Gale ganas begitu kuat, bagaimana Crimson Light City bisa semudah itu dipertahankan? Bagaimana jika Ye Yuan meninggal di sana, Ren Xingchun dan Qi Hai sama-sama akan lepas kendali. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak ada yang tidak pantas tentang itu. Crimson Light City tidak boleh hilang. Setelah hilang, setengah dari domain utara juga akan hilang. Pada saat itu, rakyat akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Tak satu pun dari kita dapat memikul tanggung jawab ini. Selain itu, pasukan 5 arah dunia Gale ganas telah mengepung Crimson Light City sampai tidak ada setetes air pun yang bocor sekarang. Begitu kota ini jatuh, banyak seniman bela diri akan menderita, jadi apapun yang terjadi, Crimson Light City harus dipertahankan. Saya melihat bahwa semua orang tidak memiliki niat untuk pergi. Lalu apa salahnya aku pergi? Kalian semua tidak perlu khawatir tentang Pak Tua Ren dan Hai Tua. Masalah saya akan melapor sendiri. Ketika sesuatu terjadi, mereka tidak akan mencarimu. Memiliki pikiran mereka diekspos oleh Ye Yuan, Ning Yixian berkata dengan agak canggung. Adik Ye, kamu salah, Anda adalah harapan Endless World kita. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan kekuatan Anda secepat mungkin. Mempertaruhkan bahaya sendiri bukanlah langkah yang bijak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, apa yang bisa meningkatkan kekuatan lebih cepat daripada bertarung? Baiklah, keputusanku sudah ditetapkan, pemimpin Tuan Aliansi, tidak perlu memperdebatkan hal ini. Ini, baik-baik saja maka, saya akan mengirim lebih banyak pakar untuk mengikuti Anda. Pada saat itu, akan ada orang yang harus dijaga juga. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, Anda masih harus melakukan yang terbaik untuk melindungi diri sendiri. Di mataku, 10 kota Crimson Light tidak sepenting satu Ye Yuan, Ning Yixian berkata dengan tegas. Ini bukan Ning Yixian yang mengatakan sanjungan. Sejak mengetahui bahwa Ye Yuan berhasil mencapai tingkat ke-8, pandangannya sudah sama dengan Qi Hai. Apakah Endless World dapat mendorong kembali dunia Gale ganas atau tidak? Mungkin jatuh ke tangan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Hanya perlu mereka berempat untuk mengikutiku sudah cukup. Bab 592, hanya mereka berlima yang pergi. Apa bedanya dengan tidak pergi sama sekali? Apa yang bisa dilakukan 5 orang? Ye Yuan kekuatannya kuat, tetapi ketika ditempatkan di antara ribuan tentara dan kuda, itu mungkin tidak akan berdampak banyak juga, kan? Tidak mungkin setelah mencapai tingkat ke-8 Fast Heaven Pagoda. Dia tidak tahu apa nama belakangnya sendiri kan, tidak peduli seberapa kuat dia sekarang. Dia hanyalah alam transformasi laut, bahkan jika dia bisa melewati batas untuk bertarung. Alam laut jiwas di Crimson Light City sebanyak ikan mas yang menyeberangi sungai, seniman bela diri puncak alam laut jiwa juga bukan minoritas. Dengan Ye Yuan mengatakan ini, di bawah ini langsung dibahas dengan penuh semangat. Meskipun semua orang telah lama menerima kekuatan Ye Yuan, perang antara dua dunia dan pertempuran individu adalah hal lain. Terlepas dari seberapa kuat seniman bela diri, ketika ditempatkan di antara ribuan seniman bela diri, itu masih tidak signifikan. Bahkan powerhouse puncak alam pelintas ilahi tidak dapat menahan kelelahan sejumlah besar seniman bela diri juga. Ye Yuan mengatakan untuk menggunakan mereka berlima untuk pergi ke sana dan membantu. Bukankah ini lelucon? Ye Yuan, seseorang tidak boleh bertindak tanpa pertimbangan. Aku tahu kamu sangat percaya diri,
Tapi situasi Crimson Light City sekarang sangat tidak menguntungkan. Yang terbaik bagi Anda untuk membawa lebih banyak orang. Kalian berlima pergi sama sekali tidak ada bedanya dengan situasi perang. Ning Yixian mendesak dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, perjalanan ini, saya memiliki ide yang cukup jelas. Memiliki lebih banyak orang malah akan merepotkan. Tuan Ketua Aliansi yakinlah, Ye Yuan sama sekali tidak akan memperlakukan hidupnya sendiri sebagai lelucon. Namun, ada beberapa hal yang saya harap akan dijanjikan oleh Ketua Aliansi kepada saya. Melihat penampilan Ye Yuan yang sangat gigih, Ning Yixian tahu bahwa dia juga tidak bisa mempengaruhinya dan hanya bisa berkata, katakan saja hal-hal yang kamu butuhkan. Ye Yuan mengangguk dan berkata, sebagian besar kota di sekitar Crimson Light City telah jatuh. Ini sudah menjadi kota yang sepi. Namun di balik Crimson Light City, masih ada dua kota penting. Salah satunya adalah kota Versun, kota perdamaian abadi lainnya. Jika pasukan besar dunia Gale Ganas gagal menaklukkan kota Crimson Light untuk waktu yang lama, sangat mungkin untuk menyisikan kota Crimson Light untuk pergi dan menyerang kedua kota itu. Kedua kota ini harus dijaga ketat. Begitu sesuatu terjadi, Crimson Light City akan benar-benar jatuh ke dalam ruang lingkup pengaruh dunia Gale Ganas. Maka itu akan benar-benar menjadi kota yang sepi. Ning Yixian mengangguk dan berkata, saya mengerti, apalagi yang ada di sana. Selain itu, siapkan ramuan obat untukku. Saya memiliki kegunaan untuk itu. Adapun secara spesifik herbal apa yang harus disiapkan, saya akan mengirim orang untuk mengantarkannya ke sini nanti. Itu harus disiapkan sepenuhnya sebelum besok pagi, kata Ye Yuan. Pengaturan alkimia aliansi semuanya bertanggung jawab oleh Tuan Kota Ren. Berapapun banyak ramuan obat yang Anda butuhkan, dapatkan langsung darinya sudah cukup, kata Ning Yixian. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan melewati masalah itu. Saya berasumsi bahwa dia sangat sibuk sekarang juga. Baiklah, Ye Yuan masih belum memberi hormat kepada orang tua setelah kembali ke kota Wufang. Aku akan kembali ke City Lord Manor dulu. Selesai berbicara, dia berkata kepada 4 orang di belakang, kalian bertiga tetap di belakang untuk saat ini. Liu Hong ikuti aku kembali ke City Lord Manor. Besok pagi, kalian bertiga membawa tanaman obat dan berkumpul di pintu masuk City Lord Manor. Ya, 4 orang mengakui kata-katanya, meninggalkan trio Qin Yan secara alami demi membiarkan mereka mengucapkan selamat tinggal kepada tetua keluarga mereka. Mulai sekarang dan seterusnya, mereka akan memiliki identitas sebagai pengikutnya, dan bukan anak-anak surga yang sombong yang menikmati segudang pemujaan di masa lalu. Setelah Ye Yuan pergi, pertemuan ini juga tidak bisa dilanjutkan. Awalnya, mereka mendiskusikan siapa yang akan dikirim ke Crimson Light City. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan benar-benar keluar dan langsung mengambil tugas ini. Terutama leluhur tua Sekte Api Hitam yang diam-diam bersiul beruntung saat ini dan memiliki rasa terima kasih terhadap Ye Yuan. Ning Yixian membuat beberapa pengaturan lagi, dan kemudian membiarkan leluhur tua ini bersiap sendiri. Setelah semua orang bubar, wajah Qin Hongtao jatuh saat dia bertanya pada Qin Yan, Yan apa yang sebenarnya terjadi pada Fast Heaven Pagoda? Ekspresi Qin Hongtao tidak ramah, jelas, dia benar-benar marah pada cucunya ini. Cucunya sendiri sebenarnya membantu orang luar untuk menipunya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Meskipun Ning Yixian dan Jing Xuan tidak berbicara, mereka jelas tidak percaya kata-kata yang dikatakan trio Qin Yan. Pagoda surga luas sudah berdiri kokoh di sana selama puluhan ribu tahun. Jika tidak ada keadaan khusus, bagaimana mungkin terbang dengan sendirinya tanpa rima atau alasan? Melihat Qin Hongtao berkobar, Qin Yan tidak terlihat terkejut. Kakek, tenangkan amarahmu, cucu tidak sengaja menipu. Benar-benar tidak disarankan untuk menjadi terkenal saat ini. Sebenarnya, Fast Heaven Pagoda tidak terbang dengan sendirinya tetapi dikumpulkan oleh Ye Yuan. Mulai sekarang, Fast Heaven Pagoda hanya milik Ye Yuan. Qin Yan meluangkan waktu untuk menceritakan peristiwa Ye Yuan membersihkan tingkat ke-9 dan mengumpulkan pagoda surga luas, mengejutkan 3 leluhur tua sampai ke inti mereka. Bahkan jika mereka telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung banyaknya, mereka tidak menyangka bahwa pagoda surga yang luas ini sebenarnya adalah hadiah untuk menyelesaikan tingkat ke-9 juga. Ketiga orang itu baru pulih dari keterkejutan mereka setelah memakan waktu yang sangat lama. Tapi saat ini, ketiga wajah mereka terlihat dilema. Pagoda surga luas awalnya adalah objek 3 sekte mereka. Tapi sekarang, itu diambil alih oleh Ye Yuan untuk dirinya sendiri. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka toleransi. Pagoda surga luas adalah kekayaan yang sangat berharga. Bagaimana itu bisa hilang begitu saja? Tapi Guo Taokun menghela nafas dan berkata, leluhur tua, jangan terlalu banyak berpikir. Old Hai membuatku membawakan beberapa patah kata untuk kalian semua. Ekspresi Ning Yixian menjadi serius saat dia berkata dengan anggukan, bicaralah. Old Hai berkata,
Fast Heaven Pagoda hanyalah benda mati. Menempatkannya di sana, kalian semua bahkan tidak bisa melewati level ke-6. Tapi Ye Yuan adalah seseorang dengan takdir yang hebat. Kami berempat yang mengikutinya akan menerima manfaat yang tak ada habisnya. Dengan adanya dia, Endless World tidak akan musnah. Jangan berpikir untuk menyakiti Ye Yuan. Kalau tidak, dia akan pergi ke 3 sekte secara pribadi untuk mencari kalian dan berdiskusi. Masalah mendesak yang ada adalah mengintegrasikan kekuatan berbagai sekte untuk mengatasi invasi dunia Gale Ganas, kata Qin Yan perlahan. Kata-kata Qin Yan membuat hati ketiga leluhur tua itu menegang. Qi Hai sepertinya sudah lama menebak apa yang mereka pikirkan. Itulah mengapa dia menginstruksikan ketiga junior ini untuk menyampaikan kata-katanya. Selain itu, meskipun dia tidak berada dalam aliansi, tebakannya tidak jauh melenceng mengenai masalah aliansi. Dia tahu bahwa saat ini, mereka masih berupa tumpukan pasir lepas. Peringatan ini tidak bisa dikatakan tidak parah. Jika mereka bertiga benar-benar berani bertindak gegabah tanpa berpikir matang, Hai Tua mungkin benar-benar melakukan sesuatu. Ning Yixian adalah yang paling bijaksana dan sudah keluar dari emosi gelisah semacam itu sebelumnya. Dia memandang Guo Tao Kun dan berkata, apakah kalian bertiga sudah siap untuk mengikuti kemanapun Ye Yuan pergi? Guo Tao Kun tiba-tiba berlutut dan melakukan sujud ke arah Ning Yixian, berkata dengan suara serius, Tao Kun adalah anggota Sekte Bela Diri Surgawi dalam kehidupan dan hantu Sekte Bela Diri Surgawi dalam kematian. Di masa depan, ketika saya memiliki beberapa pencapaian, Tao Kun pasti akan membawa Sekte Bela Diri Surgawi ke tingkat yang lebih tinggi, menjadi faksi nomor 1 Endless World kita. Dari saat Ye Yuan keluar dari pagoda, Tao Kun tahu bahwa dia adalah target yang tidak dapat saya lewati sepanjang hidup. Mengikutinya, mungkin saya bisa mendapatkan prestasi yang tak terbayangkan. Ning Yixian memandang Guo Tao Kun dengan tatapan rumit. Dia hanya menghela nafas panjang setelah beberapa waktu dan berkata, lupakan saja, kalau begitu pergilah, tapi saya harap kamu akan mengingat kata-kata hari ini. Jangan kecewakan aku. Guo Tao Kun berkata dengan tatapan tegas, leluhur tua yakinlah, Guo Tao Kun benar-benar tidak berani melupakan. Qin Hongtao menatap cucunya sendiri dan berkata tanpa daya, sepertinya kamu juga punya ide ini. Qin Yan mengangguk dan memberi Qin Hongtao berlutut dengan serius. Yin Yanhua meniru keduanya juga, memberi hormat kepada Jing Xuan. Bab 593, City Lord Manor juga sedang ramai saat ini. Menyusul perang antara dua dunia menarik kembali tirai, permintaan seniman bela diri garis depan untuk pil obat meroket juga. Ren Xingchun telah memimpin penyempurnaan pil selama ini dan tidak berpartisipasi bahkan dalam pertemuan eselon atas. Ye Yuan pergi untuk memberi hormat kepada orang tuanya, yang mengejutkannya adalah ibunya, Ren Hongling, sebenarnya berkultivasi dalam pengasingan tertutup, sebaliknya, ayahnya yang menganggur. Dia hanya tahu setelah menanyakan bahwa sejak Ren Hongling mendapatkan kembali energi esensinya, dia mulai berkultivasi dengan gila-gilaan. Dalam periode waktu di mana Ye Yuan berada di Fast Heaven Mystic Realm, dia telah berada dalam pengasingan tertutup selama ini. Mengenai situasi ibunya, Ye Yuan hanya bisa tersenyum tak berdaya. Sepertinya beberapa tahun ini, keinginan yang ditekan ibunya di dalam hatinya akhirnya meletus. Setelah bertemu, pasangan ayah dan anak itu tidak bisa melepaskan perhatian yang besar. Ye Yuan dengan singkat menceritakan perjalanan Fast Heaven Pagoda, membuat Ye Hang sangat bersemangat. Artefak yang membuat seluruh Endless World menjadi gila sebenarnya dimiliki oleh putranya sendiri. Rasa pencapaian ini sangat besar. Diberitahu bahwa putranya harus pergi lagi besok, Ye Hang berkata sambil tertawa keras, ayo, laki-laki yang baik harus siap untuk mewujudkan aspirasi mereka di seluruh dunia. Tapi sekarang, situasinya telah berubah drastis. Kota Crimson Light ini adalah tempat yang sangat berbahaya, berhati-hatilah. Ye Yuan merasakan keengganan untuk berpisah dan perhatian dari mata ayah. Tapi Ye Hang terlihat tidak peduli sama sekali. Itu lucu, tapi Ye Yuan lebih tersentuh di hatinya. Meskipun kekuatan Ye Yuan saat ini telah jauh melampaui Ye Hang, di hati Ye Hang, Ye Yuan selamanya adalah anak-anak. Tapi dukungan Ye Hang terkait keputusan Ye Yuan sudah menjadi tanpa syarat, karena dia percaya pada anaknya sendiri. Selain itu, Ye Hang memiliki kepercayaan yang tak terbatas pada putranya. Jika seseorang mengatakan nama penyelamat Endless World, maka penyelamat ini pasti Ye Yuan. Ayah, tenangkan pikiranmu. Yuan Er memiliki skor di hatinya dan tidak akan main-main. Terlebih lagi, di Fast Heaven Pagoda kali ini, saya mendapatkan sejenis jimat yang sangat kuat. Bahkan ketika menghadapi seniman bela diri puncak alam pelintas ilahi, saya juga memiliki kekuatan untuk melindungi diri saya sendiri, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Alasan mengapa Ye Yuan mengambil misi ini yang tidak ingin dilakukan semua orang adalah karena Crimson Light City terlalu penting. Kecuali jika mereka mengirimkan pembangkit tenaga alam pelintas ilahi, orang lain yang pergi hanya akan mencari kematian. Selanjutnya,
Seniman bela diri dari selusin kota Tenggara berkumpul di Crimson Light City. Jumlahnya sangat besar, begitu kota itu dilanggar, maka orang-orang akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan. Ye Yuan telah lama memperlakukan Endless World sebagai rumahnya sendiri. Bagaimana dia bisa tahan melihat hal seperti itu terjadi? Tentu saja, Ye Yuan pergi kali ini masih memiliki tujuan lain, dan itu adalah untuk melihat apa yang direncanakan orang-orang dunia Gale ganas ini. Mengapa mereka melakukan tindakan tak berperasaan seperti membantai orang-orang di kota-kota ini? Dalam kesan Ye Yuan, meskipun orang-orang dunia Gale ganas adalah penghasut perang, mereka tidak haus darah. Pasti ada alasan untuk melakukan hal seperti itu. Memang, begitu Ye Hang mendengar Ye Yuan berkata demikian, hatinya langsung tenang. Apa, Ye Yuan dia sebenarnya menginginkan begitu banyak ramuan obat sekaligus? Bahkan jika dia meminum ramuan obat ini untuk dimakan, dia juga tidak membutuhkan begitu banyak, kan? Ning Yixian melihat inventaris di tangannya dan terkejut sampai rahangnya hampir menyentuh tanah. Nilai ramuan obat ini tidak tinggi, yang tertinggi juga hanya ramuan obat kuaso tier 4, tetapi jumlah yang ditandai pada daftar itu terlalu besar. Jangan lupa, bocah ini masih seorang alkemis, Jing Xuan mengingatkan. Ning Yixian tercengang, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja aku tahu dia seorang alkemis, tapi tidak banyak alkemis di dalam Crimson Light City juga. Apa yang ingin dia lakukan dengan begitu banyak ramuan obat tingkat rendah? Dia memurnikan pil obat sendirian. Bahkan jika dia memurnikan sampai tahun berikutnya, dia juga tidak bisa menyelesaikan pemurnian, kan? Ye Yuan cenderung melebihi semua ekspektasi saat melakukan sesuatu. Dia melakukan itu harus memiliki niatnya sendiri. Pergi ke Crimson Light City kali ini, dia hanya membawa kami berempat. Maka permainan besar ini secara alami harus jatuh pada tanaman obat ini. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia akan memurnikan pil obat, saya pikir dia tidak akan melakukan ini karena dia bosan, kata Yin Yanhua. Ning Yixian tertegun, berpikir dengan hati-hati, sepertinya seperti ini. Dia kemudian memerintahkan orang untuk menyiapkan herbal. Apakah kalian bertiga memiliki sesuatu dalam pikiran? Ye Yuan bermain sendirian kali ini. Bagaimana dia berencana menyelesaikan krisis Crimson Light City? Ning Yixian tiba-tiba bertanya. Ketiga orang itu semua menggelengkan kepala mereka dengan kosong. Guo Taokun berkata, sejujurnya, mulai dari pertama kali aku melihat Ye Yuan, aku tidak pernah tahu pikirannya sama sekali. Pikiranku tidak bisa mengimbangi pikirannya. Ketika saya menghitung 10 langkah, dia mungkin sudah menghitung 100 langkah sejak lama. Ning Yixian tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, mengesampingkan kalian, bahkan orang tua ini juga tidak pernah memikirkan pikirannya sebelumnya. Lupakan, biarkan dia melempar dan membalikkan dirinya sendiri. Kita, orang-orang tua ini, hanya perlu memastikan pekerjaan logistik akan berhasil. Pak Tua Qin, kedua keluarga kita masing-masing mengirimkan tim lagi, dan menuju Versun dan Perpetual Peace, masing-masing kedua kota ini. Qin Hongtao mengangguk dan berkata, baiklah, tidak masalah. Karena kalian bertiga akan mengikuti Ye Yuan di masa depan, ingatlah untuk tidak menyerah pada perasaan pribadi. Kekuatannya telah melampaui kekuatanmu sekarang, kalian harus menggandakan diri, bukan sembarang orang yang memiliki kualifikasi untuk diikuti oleh pihak powerhouse. Ning Yixian berkata dengan sungguh-sungguh. Ekspresi ketiga orang itu menegang, dan mereka semua menganggukkan kepala dengan muram. Ye Yuan dan Ye Hang bercakap-cakap sampai tengah malam sebelum kembali ke kamar masing-masing. Di ruangan itu, hanya dengan kemauan pikirannya, dia tiba di dalam pagoda surga luas. Formula kata sejati 9 karakter ini benar-benar sangat mendalam. Segel tangan pertama karakter, Lin, saya tidak dapat membentuknya sampai hari ini. Tapi setelah sekian lama meraba-raba, saya hanya kehilangan satu langkah terakhir juga. Saya ingin tahu apakah alam hati saya dapat menembus setelah membentuk segel tangan pertama ini. Periode waktu ini, selain mengolah telapak penghancur surga naga melingkar, Ye Yuan memahami karakter Lin. Kecuali tingkat kemajuan ini bahkan lebih lambat dari yang dia bayangkan. Ye Yuan telah mengantisipasi selama ini bahwa dia dapat memiliki beberapa terobosan di alam hati setelah karakter Lin ini memiliki beberapa terobosan. Ye Yuan menutup matanya sedikit dan mulai memvisualisasikan karakter Lin. Melalui periode visualisasi ini, Ye Yuan samar-samar dapat merasakan bahwa karakter Lin ini memiliki total 9 segel tangan, tapi yang bisa dia bayangkan dengan jelas saat ini hanyalah segel tangan pertama ini. Kesembilan segel tangan ini membentuk segel lengkap. Jika seseorang dapat benar-benar mengenal diri mereka sendiri dengan 9 segel tangan ini, kekuatannya mungkin tidak terbayangkan. Dalam sekejap, malam berlalu, fajar menyingsing. Tiba-tiba, sensasi yang agak misterius mengalir ke dalam hati Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba membuka kedua matanya, kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Ye Yuan yang awalnya hanya kurang satu langkah terakhir ternyata berhasil membentuknya kali ini.
Tepat pada saat ini, detak jantung Ye Yuan tiba-tiba meningkat. Alam hati yang telah mencapai kemacetan awalnya benar-benar meledak secara langsung. Kecuali, hasil akhir ini membuat Ye Yuan agak kecewa. Saya pikir saya sudah mencapai ambang heart like monolith. Ternyata itu hanya hambatan hati setenang air. Pantas saja batasan alam hati begitu sulit ditembus. Level pertama dari hati setenang air sudah sangat menantang. Jika saya tidak memperoleh formula kata sejati 9 karakter ini, saya khawatir saya tidak tahu berapa lama saya harus terjebak di kemacetan ini, kata Ye Yuan tak berdaya. Bab 594, alam hati. Hal semacam ini adalah misteri, bahkan di antara misteri. Bahkan di alam ilahi, tidak ada yang bisa memberikan pembagian batas kecil yang akurat juga. Selama ini, Ye Yuan juga memiliki pengetahuan setengah matang tentang alam hati. Seiring dengan waktu dia memasuki alam hati setenang air, dia berpikir bahwa dia telah berjalan sangat jauh di sepanjang jalur alam hati. Tapi melihatnya sekarang, bukan itu masalahnya sama sekali. Ye Yuan menyadari bahwa dia mungkin hanya tinggal untuk sementara waktu di batas kecil hati setenang air sampai sekarang. Dan berhasil dalam segel tangan pertama karakter Lin, Ye Yuan akhirnya menembus batas kecil ini. Ye Yuan memasuki alam hati-hati setenang air dan dengan hati-hati merasakan perubahan setelah menerobos. Namun, dia menemukan dengan cemas bahwa tampaknya tidak ada perubahan yang terlalu jelas. Mungkinkah selain mengurangi pengeluaran tenaga jantung, tidak ada perubahan lain? Kemajuan di alam hati adalah semacam alam tambahan, pasti masih ada efek lain. Oh benar, memahami konsep. Ye Yuan tiba-tiba mendapat inspirasi dan mulai memahami konsep. Pada saat ini, Ye Yuan menemukan kegembiraannya bahwa kecepatannya dalam memahami konsep benar-benar meningkat pesat. Peningkatan semacam ini tidak layak disebutkan ketika secara relatif berbicara tentang durasi pemahaman seluruh konsep, tetapi mengumpulkan bulan dan tahun, margin peningkatan semacam ini akan sangat menakutkan. Ye Yuan berusaha untuk memahami konsep api sebelumnya. Dia menemukan bahwa efisiensi pemahaman yang singkat barusan 2 kali lipat dari sebelumnya. Di masa lalu, Ye Yuan sudah menyadari bahwa di bawah hati setenang air, kecepatan pemahaman konsep sedikit lebih cepat dibandingkan dengan normal. Tapi menembus kemacetan sekarang, dia tidak menyangka bahwa tingkat peningkatannya akan sangat besar. Jadi begitu, sangat menantikan perubahan seperti apa yang akan terjadi pada alam hati setelah memahami segel tangan kedua. Ye Yuan yang merasakan manfaatnya memunculkan minat yang kuat pada 8 segel tangan di belakang karakter Lin. Jika dia sepenuhnya memahami 9 segel tangan, bukankah kecepatan pemahaman konsep itu sangat mudah? Tapi, pada titik ini, Ye Yuan juga sangat merasakan aspek kuat dari rumus kata sejati 9 karakter ini. Hanya karakter Lin itu sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Orang harus tahu bahwa kecepatan pemahaman konsep sepenuhnya bergantung pada bakat. Jika tidak ada peluang keberuntungan yang menantang surga, tidak mungkin ada perubahan. Dan karakter Lin benar-benar dapat mengolah dan memajukan alam hatinya. Itu bahkan bisa meningkatkan kecepatan pemahaman konsep melalui alam hati. Ini benar-benar tidak pernah terdengar. Ini setara dengan mengatakan bahwa kultivasi seorang seniman bela diri bisa benar-benar mengabaikan bakat. Efek seperti itu terlalu menentang surga, namun, mengolah rumus kata sejati 9 karakter dengan bakat Ye Yuan, efeknya jelas lebih menonjol. Ini membuat Ye Yuan sangat tertarik dengan 8 karakter lainnya juga. Ketika dia punya waktu, dia harus mempelajarinya dengan baik. Tepat pada saat ini, suara rendah Su Zihui terdengar dari luar pintu. Adik Ye, Qin Yan, mereka bertiga sudah lama menunggu. Ye Yuan keluar dan berkata kepada Su Zihui, aku sudah membuat kakak laki-laki menunggu lama. Aku akan pergi sekarang. Berjalan beberapa langkah, Ye Yuan tiba-tiba berbalik lagi dan berkata, oh ya, kakak, setelah kembali dari perjalanan ini, saya akan membantu Anda menerobos ke alam pelintas ilahi. Periode waktu ini, Anda memikirkan cara untuk mengumpulkan beberapa jenis herbal ini. Tunggu sampai saya kembali, saya akan membantu Anda memurnikan pil obat. Seperti yang dia katakan, Ye Yuan melempar slip batu giok ke Su Zihui. Su Zihui secara praktis menerima slip giok itu dengan gemetar. Dia sudah terjebak di alam laut jiwa tingkat ke-9 untuk waktu yang sangat lama tetapi terus gagal menemukan kesempatan untuk melakukan terobosan. Bagi seniman bela diri Endless World, alam pelintas ilahi adalah ambang yang sangat besar. Sebagian besar seniman bela diri tidak dapat melewatinya. Seseorang seharusnya tidak melihat bagaimana para ahli alam pelintas ilahi di berbagai sekte besar domain utara sebanyak anjing. Dibandingkan dengan seluruh seniman bela diri Endless World, para ahli alam pelintas ilahi benar-benar sangat langka. Tidak diketahui berapa banyak ahli alam laut jiwa yang menyimpan keluhan di depan ambang besar ini. Usia Su Zihui juga tidak bisa dibilang muda, harapannya untuk menerobos sudah semakin suram, dia sendiri hampir putus asa.
Jadi beberapa tahun ini, dia memikirkan untuk merawat putranya selama ini dan malah lalai dengan kultivasinya sendiri. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar bisa menembus ke alam pelintas ilahi suatu hari nanti. Bagaimana ini tidak membuatnya gelisah? Adapun kata-kata yang diucapkan Ye Yuan, dia tidak pernah meragukannya sebelumnya. Ye Yuan membuka forum dan memberikan khotbah di kota Wufang menimbulkan sensasi yang luar biasa. Su Zihui sudah tahu itu. Dia tahu bahwa bahkan tuan kota, yang mulia, tidak mungkin mencapai level seperti itu juga. Apa yang kurang dari Ye Yuan saat ini hanyalah ranah kultivasi. Yang juga berarti bahwa Ye Yuan memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke alam laut jiwa sebelum kembali kali ini. Su Zihui baru saja akan mengucapkan banyak kata penghargaan hanya untuk mendengar Ye Yuan berkata, "Baiklah, apakah masih perlu formalitas seperti itu di antara kita?" Telan kata-kata di perutmu kembali. Su Zihui tercengang, lalu langsung tersenyum bodoh dan berkata, "Bantuan ini, kakak laki-laki menerimanya." Huhu, itu benar, Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Kira-kira 10 hari kemudian, Ye Yuan, mereka berlima, menyingkirkan perahu roh yang mereka gunakan dan turun ke pegunungan 10.000 mil di luar Crimson Light City. Kakak Ye, aura jahat melonjak ke langit ke arah Crimson Light City. Sepertinya seniman bela diri dunia Gale Ganas ini semua kehilangan akal dalam pembantaian. Sudah berapa lama untuk benar-benar mengumpulkan udara jahat yang mengerikan seperti itu, kata Qin Yan. Ye Yuan juga tahu bahwa beberapa orang ini mengikutinya hanya demi mencari keberuntungan, jadi dia juga tidak berlebihan dan membiarkan mereka memanggilnya, kakak Ye sudah cukup. Meski agak aneh, kedengarannya jauh lebih baik daripada tuan atau apapun itu. Ekspresi Ye Yuan sedikit gelap juga, dan dia berkata, meskipun seniman bela diri dunia Gale Ganas pemberani, mereka seharusnya tidak jatuh begitu rendah hingga menjadi tukang daging. Zhao Tianyin ini benar-benar pantas mati. Terpisah oleh jarak 10.000 mil, Ye Yuan mereka semua bisa merasakan aura jahat melonjak ke langit. Bisa dilihat berapa banyak orang yang dibunuh oleh seniman bela diri dunia Gale Ganas dalam periode waktu ini. Selusin kota di Tenggara mungkin sudah direduksi menjadi medan perang yang ganas. Kakak Ye, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu Hong bertanya. Keempat orang ini tidak yakin apa yang Ye Yuan rencanakan juga. 5 orang datang untuk mendukung kota sebesar itu. Ini hanyalah kisah fantastik. Dan Ye Yuan menutup mulutnya rapat-rapat juga seolah-olah dia tidak memiliki niat untuk menjelaskan. Ini membuat rasa gatal yang hebat di hati mereka semakin sulit untuk ditahan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, masuk ke kota. Keempat orang itu tertegun. Guo Taokun berkata dengan heran, Saudara Ye, menurut laporan, untuk mencegah mata-mata menyelinap masuk, semua arai transmisi di kota telah lama dihancurkan. Tanpa arai transmisi, bagaimana kita memasuki kota? Setelah Crimson Light City mengirimkan kurir untuk meminta bala bantuan, mereka menghancurkan semua rangkaian transmisi. Sekarang, Grand Array Crimson Light City diaktifkan, dan gerbang kota tertutup rapat, itu tidak mungkin untuk masuk. Jadi ketika Ye Yuan berkata untuk memasuki kota, keempat orang itu merasa sangat terkejut. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka harus memasuki kota? Ye Yuan tidak menjawab, tetapi membalas dengan pertanyaan, formasi array yang saya ajarkan kepada kalian, bagaimana latihannya? Setelah mendengar itu, Guo Taokun berkata dengan penuh semangat, formasi pertempuran 4 simbol Brother Ye memang hebat, dengan 4 kekuatan kami berkoordinasi dengan formasi array. Dicocokkan secara merata dengan seniman bela diri Soul Si tahap akhir juga tidak sulit. Ye Yuan sedikit tersenyum ketika mendengar dan berkata, bagus sekali. Kalau begitu mari, membantai jalan kita. Bab 595, Bantai Jalan Kita. Guo Taokun hampir keseleo lidahnya. 3 orang lainnya jelas juga tercekik ekspresinya. Mereka tidak mengira bahwa Ye Yuan benar-benar akan mengatakan kata-kata gila seperti itu. Liu Hong menelan ludahnya dan berkata, Saudara Ye, pasukan besar 5 arah dunia Gale Ganas, seniman bela diri mungkin sebanyak jutaan. Di antara mereka, tidak ada kekurangan ahli alam laut jiwa tahap akhir, membantai jalan kita. Itu tidak mungkin berhasil, kan? Ye Yuan berkata dengan dingin, apa, takut, masih ada waktu sekarang, kalian kembali dulu, aku akan masuk sendirian. Dengan ini, 4 anak surga yang sombong terstimulasi. Guo Taokun berkata dengan gagap, takut apa, pria harus mati secara heroik, aku akan bertarung denganmu. Mata indah Yin Yanhua berkedip, dan dia berkata, aku juga pergi. Ye Yuan memandang 2 lainnya dengan setengah tersenyum dan berkata, bagaimana dengan kalian? Keduanya mengertakkan gigi dan berkata, pergi kalian berempat hanya perlu repot membantai jalan masuk. Tidak perlu peduli tentang hal lain. Serahkan sisanya padaku. Ingat, jangan melepaskan diri dari formasi array apapun yang terjadi, Ye Yuan memperingatkan. Ekspresi 4 orang menjadi parah,
dan mereka menganggukkan kepala untuk mengakui satu demi satu. Jarak 10.000 mil tidak jauh untuk orang-orang ini. Setelah setengah hari, 4 orang muncul di depan pasukan besar dunia Gale Ganas. Sejauh mata memandang, masa padat itu semuanya adalah kepala manusia, meneror hati Liu Hong, keempat orang itu. Ini semua adalah seniman bela diri yang kuat dan bukan tentara fana. Begitu banyak orang, setiap orang meludah seteguk ludah juga cukup untuk menenggelamkan mereka berempat. Tapi Ye Yuan tidak menunjukkan terlalu banyak ekspresi di wajahnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Kalian semua memperlakukannya seolah-olah kalian masih berada di dalam pagoda surga luas. Sebagian besar seniman bela diri ini juga hanya formasi kristal dan transformasi laut. Pakar alam laut jiwa hanyalah minoritas yang berbicara secara komparatif. Dengan kekuatanmu yang terkoordinasi melalui formasi pertempuran 4 simbol, membantai jalan kita seharusnya tidak sulit." Formasi pertempuran 4 simbol adalah formasi arai tier 4 dengan kekuatan yang sangat besar. Itu sangat cocok untuk pertempuran. Formasi arai ini tidak hanya dapat mengurangi konsumsi energi esensi 4 orang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan tempur rata-rata 4 orang bahkan lebih. Liu Hong, mereka berempat, awalnya adalah jenius puncak Endless World. Setelah keluar dari Fast Heaven Pagoda, mereka masing-masing telah menembus laut jiwa tingkat kedua. Dengan kekuatan mereka, berurusan dengan alam laut jiwa tahap menengah biasa sama sekali bukan masalah. Dengan formasi pertempuran 4 simbol, mereka berempat bekerja sama untuk menghadapi alam laut jiwa tahap akhir yang biasa juga bukan masalah. Sepanjang jalan, misi yang ditugaskan Ye Yuan kepada mereka adalah untuk melatih formasi pertempuran 4 simbol ini. Keempat orang ini semuanya adalah orang-orang yang berbakat dan cemerlang. Meskipun waktunya singkat dalam perjalanan ini, mereka dianggap telah mempelajari dasar-dasar dari rangkaian formasi arai ini. Kemunculan 5 orang itu segera mengejutkan pasukan besar dunia Gale Ganas. Sekelompok besar seniman bela diri datang dan memagari beberapa dari mereka di ring yang rapat. Ini seniman bela diri Endless World, bunuh tanpa ampun. Seniman bela diri dunia Gale Ganas ini jelas sudah kehilangan akal sehat dengan pembunuhan itu. Saat melihat kelima orang itu, mereka akan mengambil tindakan dan membunuh orang tanpa sepatah kata pun. Ketika 4 orang melihat tindakan seniman bela diri First Gale dunia, kemarahan melonjak dalam hati mereka. Keempat orang itu masuk ke formasi pertempuran dan mulai membunuh. Keempat orang itu, semuanya adalah ahli alam laut jiwa. Mereka awalnya bangau yang berdiri di antara ayam di depan seniman bela diri biasa ini, berkoordinasi dengan formasi pertempuran 4 simbol. Mereka berempat mirip dengan harimau yang memasuki kawanan domba. Mereka segera memotong petak besar, suara ratapan terdengar dari segala arah. Tapi seniman bela diri dunia Gale Ganas ini semuanya tidak takut mati. Melihat situasi seperti ini, mereka tidak hanya tidak mundur, mereka malah menjadi lebih hiruk-pikuk. Ye Yuan mengerahkan sekelompok kecil Tausat Flowing Petals dan mengikuti di belakang 4 langkah demi langkah, seperti berjalan santai di halaman. Kadang-kadang, beberapa orang yang tidak memiliki penglihatan datang di depannya, dan kelopaknya langsung menuai hidup mereka. Ye Yuan menemukan bahwa masing-masing dari seniman bela diri dunia Gale Ganas ini semuanya memiliki aura jahat yang sangat berat. Keadaan mereka mirip dengan kegilaan. Terbukti, ada banyak darah segar seniman bela diri Endless World di tangan mereka. Melihat adegan ini, Ye Yuan juga menemukan bahwa dia agak meremehkan karisma Zhao Tianyin di dunia First Gale. Tidak heran Sekte Rumah Angu tidak ragu-ragu untuk menghancurkan arai besar 6 segel ekstrim untuk menghubungkan lorong alam setelah bersembunyi di Endless World selama beberapa ribu tahun. Kekuatan iman mereka benar-benar menakutkan. Melihat situasi seperti ini, seniman bela diri ini kemungkinan besar akan kehilangan diri pada akhirnya, menjadi mesin yang hanya mengenal pembantaian. Apa yang ingin dilakukan Zhao Tianyin ini? Alis Ye Yuan tidak bisa menahan kerutan. Gangguan yang diaduk di sudut ini menyebar ke tenda utama tentara pusat dengan sangat cepat. Seorang pria muda dengan sikap bermartabat berdiri di udara dan melihat ke sudut itu. Tuan Sangguan, tidak tahu dari mana beberapa orang yang tidak takut mati muncul. Untuk benar-benar berani menyerbu pasukan besar kita, bawahan ini akan mengirim orang untuk memusnahkan mereka sekarang juga. Orang yang berbicara disebut Deng Seng. Dia adalah salah satu komandan utama dalam pasukan besar 5 arah dengan kekuatan laut jiwa tingkat ke-9. Pria muda di depannya ini hanya kekuatan laut jiwa tingkat ke-7, tetapi Deng Seng sangat menghormatinya. Jika Ye Yuan ada di sini, dia akan mengenali pemuda ini. Dia justru adalah Sangguan Lingyun yang tidak bertarung dengannya saat dia berada di dunia Gale Ganas. Sejak Ye Yuan kembali dari dunia Gale Ganas, tidak ada waktu setahun berlalu. Sangguan Lingyun ini benar-benar menerobos dunia utama penuh, menjadi panglima tertinggi untuk pasukan besar 5 arah. Sangguan Lingyun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kamu melakukan perjalanan secara pribadi, bawa beberapa orang lagi. Di antara 5 orang di sana, 4 memiliki kekuatan alam laut jiwa. Selanjutnya,
Mereka berempat tampaknya sedang berlatih semacam formasi arai. Kekuatannya cukup kuat. Selain itu, satu orang tampaknya hanya memiliki kekuatan alam transformasi laut. Tapi aku merasa bahwa alam transformasi laut ini adalah yang terkuat di antara mereka. Deng Seng tertegun, jelas, dia tidak menyangka Sangguan Lingyun akan benar-benar memberikan evaluasi seperti itu. Dia merasakan keberadaan alam transformasi laut juga, tapi keributan yang disebabkan oleh alam transformasi laut itu jelas tidak sebesar para ahli alam laut jiwa itu. Sangguan Lingyun benar-benar memberikan penilaian yang tinggi terhadap alam transformasi laut itu. Ini membuatnya agak tidak setuju. Tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri alam transformasi laut, seberapa kuat yang bisa mereka dapatkan. Namun, mengenai perintah Sangguan Lingyun, Deng Seng tidak berani menentang. Dia tidak akan berani melihat bagaimana orang di depannya ini hanyalah laut jiwa tingkat ke-7. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya bahkan lebih kuat dari puncak alam laut jiwa. Deng Seng memilih 10 seniman bela diri alam laut jiwa tingkat menengah dan langsung terbang ke Ye Yuan di sana. Kelompok Liu Hong itu menagih semuanya. Sebagian besar adalah seniman bela diri alam transformasi laut dan alam formasi kristal, sekarat saat bersentuhan. Kadang-kadang, ada beberapa ahli alam laut jiwa tahap awal yang mengelilinginya. Itu pada dasarnya juga hasil dari mereka yang langsung matu. Deng Seng beberapa dari mereka terbang ke sisi ini dengan sangat cepat. Deng Seng berteriak, "Mundur untukku." Seniman bela diri itu tidak disiplin seperti seniman bela diri Endless World. Setelah mendengar kata-kata ini, mereka mengosongkan sebagian besar ruang terbuka dengan sangat cepat. Sekelompok orang Deng Seng mendarat di depan 5 orang Ye Yuan, menghalangi jalan mereka. Beberapa bajingan yang tidak tahu hidup dari mati, berani menggertak dunia Gale ganasku karena tidak memiliki siapapun, Deng Seng berkata dengan ganas. Dalam waktu singkat ini, dunia Gale ganas bisa dikatakan memakan banyak korban. Sosok Ye Yuan melintas, menghalangi di depan 4 orang, dan berkata dengan dingin, "Kalian berjalan ke samping, serahkan ampas ini padaku." "Baik, Brother Ye," menghadapi perintah Ye Yuan, keempat orang itu tidak ragu sama sekali, langsung membunuh ke samping. Seberapa angkuhnya Deng Seng, mendengar bahwa Ye Yuan, alam transformasi laut kecil yang lemah, benar-benar berani memandang rendah dirinya, dia tidak bisa menahan diri untuk meledakkan sekering. "Nak, kamu mencari kematian, beberapa dari kalian. Serang untukku." Retas bocah ini berkeping-keping, di bawah komando Deng Seng. 10 ahli alam laut jiwa tingkat menengah bergabung dan menyerang Ye Yuan, gerakan api pembantaian naga sejati. Ye Yuan mengepalkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Deng Seng tiba-tiba berubah. Bab 596. Satu pukulan, dan 10 ahli Soul Si tingkat menengah terbang seperti bidadari yang menyebarkan bunga. Penerapan Ye Yuan tentang kekuatan naga sejati bahkan lebih terampil sekarang. Kekuatan jurus ini sudah tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama juga. Dengan kekuatan tempur Ye Yuan saat ini, Soul Seas tingkat menengah pada dasarnya adalah lawan yang tidak dapat bertahan dalam satu pertukaran pun dengannya. Ini lelucon kan? Kekuatan seniman bela diri alam transformasi laut ini sebenarnya sangat hebat. Beberapa orang itu semuanya adalah perwira tempur, mereka bahkan tidak bisa menahan pukulannya. Dari mana bocah ini muncul? Terlalu menakutkan. Kejutan yang dibawa adegan ini ke para seniman bela diri dunia Gale ganas itu terlalu kuat. Mereka menatap dengan mulut mereka menganga untuk sementara waktu. Sebuah alam transformasi laut mengirimkan 10 ahli laut jiwa tingkat menengah terbang langsung dengan satu pukulan. Ini terlalu melanggar akal sehat. Selesai memukul satu pukulan itu, Ye Yuan tidak berhenti sedikit pun. Dia masih berjalan ke depan dengan tidak tergesa-gesa, secara bertahap mendekati Deng Seng. Sikap seperti ini seolah-olah ini bukan di antara ribuan tentara dan kuda tapi halaman belakang kediaman Ye Yuan sendiri. Menjadi resah dengan sikap Ye Yuan yang mengesankan, Deng Seng benar-benar mundur selangkah tanpa sadar. Segera, Ye Yuan tiba di depan Deng Seng dan berhenti untuk berkata dengan tenang, "Pergilah, saya hanya ingin memasuki kota." Semua orang menarik napas dingin. Seorang seniman bela diri alam transformasi laut benar-benar mengatakan, "Pergilah kepada komandan pasukan." Selanjutnya, komandan itu benar-benar mundur selangkah. Wajah Deng Seng memerah dan merasa kehilangan muka di depan begitu banyak bawahan. "Wah, kamu terlalu sombong, hanya orang sepertimu saja yang ingin memasuki kota juga. Apakah Anda benar-benar memperlakukan kami seperti kami tidak ada?" Deng Seng bersikap mengancam tetapi dalam hati goyah. Sejujurnya, dia juga terkejut dengan adegan itu sebelumnya. Satu pukulan mengirim 10 Soul Seas tingkat menengah terbang. Dia menyentuh hatinya dan merasa bahwa dia bisa mencapainya juga. Tapi itu sama sekali tidak bisa dilakukan seperti mengangkat sesuatu yang berat seolah ringan seperti Ye Yuan. Selain itu, dia tidak perlu melihat dan juga tahu bahwa 10 perwira itu saat ini sudah tersisa kurang dari setengahnya.
Ye Yuan langsung menghancurkan setengah dari orang sampai mati dengan satu pukulan. Ye Yuan mengangkat alisnya sedikit dan berkata, "Kamu mengatakannya seperti kamu ada. Jika Anda masih tidaknya, saya akan menyerang." Ekspresi Deng Seng berubah. Tekanan yang diberikan realem transformasi laut ini terlalu besar, bahkan dia merasa itu agak tidak masuk akal. Selama ini, mereka semua merasa bahwa seniman bela diri Endless World semuanya adalah kesemek yang lembut. Tapi hari ini, dia akhirnya bertemu dengan karakter yang tangguh. Kecuali bahwa karakter yang tangguh ini tampaknya sangat tangguh. Ini terjadi di tengah ribuan tentara dan kuda, bocah ini benar-benar berpikir untuk membantai jalan ke kota secara langsung. Ye Yuan juga tidak bertele-tele, mengangkat tangannya. Itu adalah pukulan Flame Movement True Dragon Carnage. Deng Seng juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan sebenarnya benar-benar bergerak melawannya secara langsung. Karena lengah, dia hanya bisa menahannya dengan tergesa-gesa. Tubuh Deng Seng langsung hancur terbang keluar, tapi kekuatan Deng Seng jelas jauh lebih kuat dibandingkan dengan Soul Seas tahap menengah itu. Pukulan dari Ye Yuan ini tidak menyebabkan banyak kerusakan besar padanya. Kecuali, di depan begitu banyak bawahan, itu adalah kehilangan muka yang luar biasa. Namun, itu belum berakhir. Sosok Ye Yuan melintas, dengan gemuruh, itu adalah pukulan lain. Deng Seng hancur terbang sekali lagi. Saat kedua pukulan itu pecah, Ye Yuan menerkam ke depan dan sudah maju 1000 kaki jauhnya. Dia benar-benar mengejar 4 orang Liu Hong yang membunuh musuh dengan penuh semangat. Momentum mengesankan yang menggulingkan gunung dan membalikkan lautan menelan segalanya dan menyapu, mengirim sekelompok seniman bela diri dunia Gale ganas di sekitarnya langsung terbang keluar. Aura Deng Seng langsung naik ke puncak, kedua matanya benar-benar merah, jelas, dia sudah sangat marah. Seorang komandan utama pasukan seperti dia benar-benar ditekan ke dinding dan wajahnya ditampar hari ini, bagaimana ini tidak membuatnya marah. "Bocah bau, kamu pasti mati," aura mengerikan menyebar, Deng Seng akan menjadi serius. Namun, menghadapi adegan ini, Ye Yuan masih sangat tenang, seolah target yang diserang Deng Seng bukanlah dia. Tepat pada saat ini, siluet tiba-tiba muncul di udara di depan Deng Seng. "Mundurlah, kamu bukan tandingannya," yang datang adalah Sangguan Ling Yun. Melihat Sangguan Ling Yun, Ye Yuan juga sedikit terkejut. Dia tahu bahwa Sangguan Ling Yun ini adalah jenius nomor 1 yang setara dengan Zhao Chenggan, tetapi belum pernah bertarung sebelumnya. Untuk berpikir bahwa tidak melihat untuk jangka waktu tertentu, pihak lain sebenarnya sudah tahap akhir solsi. "Ye Yuan, lama tidak bertemu, tidak menyangka bahwa ketika kita bertemu sekali lagi, itu benar-benar terjadi pada kesempatan seperti itu." Sangguan Ling Yun menyapa dengan senyuman seolah-olah dia bertemu dengan seorang teman lama selama bertahun-tahun. Meskipun kekuatan Sangguan Ling Yun meningkat pesat, kekuatan Ye Yuan saat ini juga tidak ada bandingannya dengan masa lalu. Dia secara alami tidak akan keberatan. "Kamu tidak mengharapkannya, tapi aku sudah mengharapkannya sejak lama," kata Ye Yuan dengan dingin. Sangguan Ling Yun bingung, tapi dia mengerti maksud Ye Yuan dengan sangat cepat dan berkata sambil tersenyum, "Dunia seniman bela diri adalah tempat yang lemah menjadi mangsa dan pesta yang kuat di tempat pertama. Endless World sedang dalam tren menurun tetapi menikmati sumber daya yang sangat baik. Dunia First Gale saya sangat kuat tetapi menderita badai angin kencang sepanjang tahun. Oleh karena itu, wilayah yang luar biasa ini secara alami harus dinikmati oleh kita." "Apakah begitu? Lalu ada apa dengan pembantaian kota?" Ye Yuan tidak membantah tetapi membalas dengan sebuah pertanyaan. Terhadap alasan seperti itu, Ye Yuan terlalu jelas, dan dia juga tidak bisa diganggu untuk membantah apapun. Sangguan Ling Yun berkata, "Orang lemah harus bersikap seperti orang lemah. Endless World Anda menyegel lorong alam selama ribuan tahun. Berapa banyak waktu kami yang telah kalian sia-siakan. Ini adalah hukuman yang Kaisar Angin, yang mulia, berikan kepada Endless World." Saya meremehkan Zhao Tianyin anjing tua itu. Sepertinya dia masih memiliki beberapa kemampuan, setidaknya. Metode salah dan bodoh ini, dia gunakan sampai puncak kesempurnaan. Namun, apakah Anda percaya alasan semacam ini? Kata Ye Yuan dengan senyum dingin. Mendengar Ye Yuan memarahi anjing tua Zhao Tianyin, Sangguan Ling Yun tidak menunjukkan ekspresi marah. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, "Kaisar Angin, yang mulia, adalah penguasa tertinggi kita. Apapun yang dia katakan tentu saja semuanya benar. Sebagai warga negaranya, kita hanya perlu melakukan hal-hal sesuai dengan apa yang dia katakan." Mata Ye Yuan menyipit saat dia mengukur Sangguan Ling Yun dengan rasa ingin tahu. Sangguan Ling Yun memiliki senyum di wajahnya, kata-kata yang dia ucapkan sepertinya sudah biasa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Itu tidak benar. Berbicara secara logis, keluarga Sangguan dan Zhao Tianyin Anda harus menjadi musuh bebuyutan. Tidak apa-apa jika dia menipu beberapa orang bodoh, tetapi kalian semua, keluarga kelas 1 ini, seharusnya tidak sampai tertipu oleh kata-katanya, bukan?"
Sangguan Lingyun berkata sambil tersenyum. Kamu juga tidak perlu memeras otak, Kaisar Angin, yang mulia, adalah Kaisar Angin, yang mulia. Kata-katanya adalah dekrit kekaisaran. Ye Yuan, kamu berbeda dari seniman bela diri rendahan Endless World ini. Mengapa tidak bergabung dengan dunia Gale ganas kami? Dengan kekuatanmu, menjadi Kaisar Angin di masa depan adalah sebuah kepastian. Sangguan Lingyun ini adalah orang yang pintar. Dia melihat bahwa Ye Yuan sedang mencoba mengeluarkan fakta darinya. Melihat tidak berhasil, Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan beri aku itu, Zhao Tianyin anjing tua itu harus mati, lain kali Anda melihatnya. Bantu saya katakan padanya untuk mencuci bersih kepala anjingnya dan tunggu saya memotongnya." Wajah Sangguan Lingyun masih tersenyum sambil berkata dengan dingin, "Sejujurnya, aku tidak ingin menjadi musuh bersamamu. Tapi sepertinya kita masih tidak bisa menghindari pertarungan pedang. Bagaimana dengan ini? Mari kita gunakan satu gerakan saja. Jika Anda menang, saya akan membiarkan Anda memasuki kota. Bagaimana dengan itu?" Ye Yuan agak terkejut saat dia berkata, "Kupikir kamu akan menggunakan nyawa bawahanmu untuk menahan benteng. Tidak kusangka kau masih sangat menyayangi bawahan ini." Sangguan Lingyun tersenyum dan berkata, "Jika itu adalah orang lain, mereka secara alami tidak layak untuk saya lakukan. Tapi kamu, berbeda." Bab 597, adegan Ye Yuan menyia-nyiakan Zhao Chenggan masih segar dalam ingatan Sangguan Lingyun. Meskipun kekuatannya meningkat pesat sekarang, dia masih tidak berani memandang rendah Ye Yuan. Apalagi kekuatan tempur yang ditampilkan Ye Yuan sebelumnya cukup membuat orang merasa kaget. Dengan Ye Yuan, Sangguan Lingyun mempertahankan mentalitas ketakutan dari awal sampai akhir. Ini bukan hanya karena kekuatan Ye Yuan sangat kuat, bagaimana dia melarikan diri dari dunia Gale ganas pada hari itu juga menjadi misteri. Kabarnya, Lord Kaisar Angin secara pribadi muncul di tempat Genesis hari itu, tapi Ye Yuan masih berdiri di sini dengan sangat baik sekarang. Itu dengan sendirinya menunjukkan banyak masalah. Ye Yuan memandang Sangguan Lingyun dan tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Baik, bawa itu." Meskipun seniman bela diri ini adalah ayam tanah liat dan anjing tembikar bagi Ye Yuan, dia membunuh masuk dan keluar seperti yang dia inginkan 10 kali bukanlah masalah. Seniman bela diri ini berbeda dari binatang iblis di pagoda surga luas. Mereka tidak akan bertabrakan dengan ujung tombaknya tanpa mengindahkan nyawa mereka. Bahkan jika Ye Yuan melakukan apa yang dia lakukan di dalam Fast Heaven Pagoda dan menggunakan Myriad Rain Sword Blades, efeknya juga akan sangat berkurang. Selain itu, hanya laut jiwa tingkat ke-9 di sini yang cukup banyak. Ye Yuan secara alami tidak mungkin membunuh setiap orang. Tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk memasuki kota. Karena Sangguan Lingyun bersedia membiarkannya lewat, itu tentu saja yang terbaik. Adapun kala dari Sangguan Lingyun, Ye Yuan tidak pernah memikirkan kemungkinan ini. Sangguan Lingyun mengangkat tangannya sedikit. Seniman bela diri dunia Gale ganas itu segera mengosongkan area yang luas. Pertempuran yang awalnya mengepung Liu Hong, mereka berempat, juga berhenti saat ini. Sebenarnya, saat di dunia Gale ganas, aku sudah menantikan pertarungan denganmu. Hari ini, saya akhirnya mendapatkan keinginan saya, hanya saja sayangnya, aku mungkin tidak bisa menikmati isi hatiku hari ini. Sangguan Lingyun bergerak dengan senyum tipis. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Aku akan memberimu pertempuran." Ye Yuan tidak melihat Sangguan Lingyun melakukan tindakan lain, tetapi energi esensi di sekitarnya menutup di sekitar yang terakhir dengan gila-gilaan. Momentum yang mengesankan itu sebenarnya lebih kuat dari Deng Seng sebelumnya. Secara bertahap, bulan purnama yang cerah memadat dan terbentuk di depan Sangguan Lingyun, terlihat agak berkilau dan tenang serta bergerak. Namun, niat membunuh yang dipancarkan dari bulan purnama itu membuat darah semua orang menjadi dingin. Melihat pemandangan ini, Liu Hong, mereka berempat, juga dilanda teror. Usia pemuda ini kurang lebih sama dengan mereka, tapi kekuatannya sebenarnya jauh lebih kuat. Mungkinkah kekuatan seniman bela diri dunia Gale ganas begitu hebat? Mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Ye Yuan. Meskipun mereka semua tahu bahwa kekuatan Ye Yuan sangat kuat, bagaimanapun juga pemuda ini adalah alam utama yang lebih tinggi darinya. Selain itu, kekuatan tempur pemuda ini sangat luar biasa. Bisakah Ye Yuan menolak atau tidak? Keempat orang itu saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan rasa khawatir tentang Ye Yuan. Menghadapi Sangguan Lingyun yang kuat, Ye Yuan tidak peduli. Ketika pedang Suanying ditarik, 10.000 bilah pedang memadat dan terbentuk dengan sangat cepat. Melihat adegan ini, ekspresi Sangguan Lingyun berubah dan dia berkata dengan sedih, "Memadatkan bentuk esensi yang terkumpul, alam transformasi laut sebenarnya bisa mencapai bentuk padat dari esensi yang dikumpulkan. Anda benar-benar jenius yang tak tertandingi." Tebasan bulan purnama. Bila pedang hujan segudang itu hanya untuk melihat bulan yang cerah berputar dengan kecepatan ekstrim,
mengiris ke arah Ye Yuan, itu bertabrakan dengan 10.000 bilah pedang dengan sangat cepat. Bulan purnama yang cerah itu seperti bilah yang sangat cepat, mengiris bilah pedang itu menjadi serpihan satu demi satu secara instan. Garis-garis bilah pedang dimusnahkan seperti ini oleh bulan yang cerah, tapi bulan terang itu juga menjadi redup dengan kecepatan luar biasa. Akhirnya, itu masih bilah pedang yang menghabiskan Full Moon Slash terlebih dahulu. Potongan-potongan yang tersisa dari bilah pedang terbang menuju Sang Guan Lingyun. Kecuali, bilah pedang yang tersisa ini tidak perlu ditakuti oleh Sang Guan Lingyun. Hanya untuk melihatnya melambaikan tangannya dengan santai, bilah pedang itu menghilang menjadi kehampaan. "Kamu menang," kata Sang Guan Lingyun dengan senyum tipis, seolah dia sudah lama memprediksi hasilnya. "Sesuatu yang sesuai harapan," kata Ye Yuan dengan dingin. "Huhu, awalnya aku mengira peningkatanku dalam 1 tahun ini sudah sangat besar. Tidak menyangka peningkatan Anda bahkan lebih besar. Anda hanya berada di alam transformasi laut dan benar-benar dapat mencapai kondensasi bentuk esensi yang terkumpul. Sungguh luar biasa," kata Sang Guan Lingyun. "Apakah itu sangat sulit? Saya sudah bisa melakukannya ketika saya adalah transformasi laut tingkat kedua," kata Ye Yuan dengan acuh tak acuh. Sang Guan Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Bagi seorang jenius sepertimu, itu sangat sederhana. Tapi bagi talenta biasa-biasa saja seperti kami, itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dicapai." Sejak lahir hingga sekarang, Sang Guan Lingyun selalu dinobatkan dengan gelar jenius. Tapi di depan Ye Yuan, dia sama sekali tidak memiliki modal untuk disebut jenius. Namun, dia mengakui fakta ini dengan begitu tenang dan menyatakan dirinya biasa-biasa saja masih membuat Ye Yuan agak terkejut. Ye Yuan berkata dengan sedikit senyum, "Kamu lebih kuat dari Zhao Chenggan. Tidak heran Anda bisa berdiri di sini, sementara dia hanya bisa menjadi tidak berguna." Sang Guan Lingyun tiba-tiba menatap Ye Yuan dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, "Tidak berguna ya? Saya takut tidak." Ekspresi Ye Yuan berubah, dan dia berkata dengan suara serius, "Apa maksudmu?" Tidak apa-apa, saya hanya ingin mengatakan bahwa saudara Ye mungkin masih memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Zhao Chenggan. Selain itu, hari itu seharusnya tidak terlalu jauh. Bahkan jika dia berdiri di hadapanku lagi, dia masih tidak berguna," kata Ye Yuan acuh tak acuh. Hatinya jauh dari setenang di permukaan, dia membedakan benar dan salahnya kata-kata Sang Guan Lingyun. Dia sudah merusak dantian Zhao Chenggan saat itu, dengan kemampuan Zhao Tianyin, tidak mungkin membantu Zhao Chenggan memulihkan dantiannya. Apa yang terjadi di sini? Selain itu, secara logis, tidak mungkin Sang Guan Lingyun memiliki kecepatan peningkatan yang begitu cepat. Namun, dia naik ke ranah utama penuh. Bagaimana dia mencapainya? Ye Yuan semakin merasa bahwa invasi dunia Gale ganas kali ini tidak normal, memancarkan keanehan di mana-mana. Bakat saudara Ye berdiri di atas yang lain, tapi lebih baik jangan meremehkan Zhao Chenggan. Saat dia keluar kali ini, dia mungkin akan menjadi berbeda. Baiklah, seseorang harus rela kalah jika mereka bertaruh. Kalian memasuki kota kalau begitu. Sang Guan Lingyun minggir dan benar-benar membuka jalan. Ye Yuan sedikit mengangguk dan berjalan menuju gerbang kota dengan santai. Tuan Sang Guan benar-benar dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya pemuda itu, untuk benar-benar dapat mengalahkan Tuan Sang Guan yang selalu menang dengan kekuatan alam transformasi laut? Ya, terakhir kali Tuan Sang Guan secara pribadi mengambil tindakan, dia membunuh 3 ahli transformasi laut tahap akhir dengan satu gerakan. Saya pikir dia sudah tak terkalahkan di bawah alam pelintas ilahi. Tidak mengharapkan itu, dia benar-benar kalah. Saya pikir Endless World hanyalah sekumpulan sampah, tidak menyangka ternyata masih ada pemuda yang begitu kuat. Dia belum berusia 18 tahun, kan? Kekuatannya sebenarnya lebih kuat dari Lord Sang Guan. Kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan membuat wajah semua seniman bela diri dunia Gale ganas berubah. Dalam pandangan mereka, kekuatan Sang Guan Lingyun sudah luar biasa hingga tak terkalahkan. Kecuali itu adalah pembangkit tenaga alam pelintas ilahi yang datang. Jika tidak, tidak ada kemungkinan kalah. Sepanjang jalan, Sang Guan Lingyun sangat jarang bergerak, tapi setiap kali dia mengambil tindakan, itu membunuh dalam satu gerakan tidak peduli seberapa kuat lawannya. Tapi hari ini, Lord Sang Guan yang tak terkalahkan benar-benar kalah dari seorang pemuda di alam utama yang lebih rendah darinya. Ini terlalu merongrong. Di bawah tatapan tercengang semua orang, Ye Yuan berjalan perlahan menuju Crimson Light City. Saat dia bergerak, seniman bela diri dunia Gale ganas secara otomatis bergerak ke samping, menciptakan jalan untuknya. Bab 598, di atas gerbang kota Crimson Light City yang tinggi, ada beberapa siluet yang saat ini melihat ke kejauhan, mengambil semua yang terjadi di bawah gerbang kota ke dalam pandangan mereka. Tuan kota, pemuda ini luar biasa. Bahkan komandan dunia Gale ganas tidak cocok dengan ini. Yang berbicara disebut Dingqi, orang kepercayaan Tuan kota Suhu.
dia adalah ahli alam laut jiwa tingkat ke-8. Ekspresi Suhu seperti biasa, tapi tanda keterkejutan di matanya tidak bisa dihapus. Mendengar Dingki menilai pemuda itu, dia mengangguk dan berkata, tidak tahu dari mana pemuda ini muncul, kekuatannya benar-benar menakutkan, dia hanya berada di alam transformasi laut dan benar-benar dapat melintasi alam utama untuk berperang. Mata Dingki berkedip, dan dia berkata, Tuan Kota, bisakah pemuda ini menjadi bala bantuan yang dikirim oleh aliansi kepada kita? Suhu tertegun dan berkata dengan anggukan, kami terputus dari semua informasi dengan dunia luar saat ini dan sama sekali tidak mengetahui pengaturan aliansi. Mendengar Anda mengatakan ini, memang ada kemungkinan itu. Tetapi, bagaimana jika itu tipuan? Dingki diam-diam terkejut dan berkata, dengan Tuan Kota mengatakan ini, saya benar-benar sangat khawatir. Sejak Komandan Muda Dunia Gale Ganas memimpin pasukan besar, mereka selalu memangkas semua perlawanan. Banyak lawan yang merepotkan semuanya secara pribadi dibuang olehnya. Selanjutnya, saya mendengar bahwa mereka semua dibunuh dengan satu gerakan. Pemuda itu kuat, tapi itu benar-benar terlalu konyol. Dengan analisis Dingki, kecurigaan di hati Suhu semakin bertambah. Dengan kamu mengatakan ini, aku benar-benar mulai ragu, pemuda ini agak terlalu kuat. 10 ahli Solsi tahap menengah sebelumnya sebenarnya tidak dapat bertahan satu pertukaran dengannya, meskipun pukulannya itu terlihat sangat menakutkan. Itu mungkin benar-benar dicurigai sebagai sandiwara. Juga, Komandan muda itu jelas tidak habis-habisan, begitu banyak seniman bela diri yang menghadapi 5 orang, mengapa mereka harus memberi jalan? Juga, bahkan jika kekuatan pemuda ini benar-benar sekuat itu, bagaimanapun juga dia adalah satu orang, bantuan apa yang ada untuk situasi perang dengan datang ke sini? Bahkan jika dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya, bagaimana dia bisa membawa begitu banyak orang melarikan diri dengan nyawanya? Dingki dan Suhu bertukar pandang dan berkata, mungkinkah pemuda ini benar-benar ada di sini untuk menipu kita? Setelah kita membuka celah di Grand Array, para seniman bela diri dunia Gale Ganas di bawah ini akan memiliki kesempatan untuk mengambil keuntungan. Saya tidak khawatir tentang orang lain. Tetapi kekuatan komandan muda itu terlalu hebat. Mengatakan bahwa dia adalah orang nomor 1 di bawah alam pelintas ilahi juga tidak berlebihan. Begitu dia diberi sedikit kesempatan, di belakang kita adalah nyawa semua orang di kota. Pasangan itu masing-masing menyela satu kata dan akhirnya menyimpulkan identitas asli Ye Yuan. Dan saat ini, Ye Yuan juga sudah tiba di bawah gerbang kota. Sementara Sangguan Ling Yun saat ini melihat mereka dari tempat yang tidak jauh, wajahnya masih membawa senyuman. Tuan Kota Suhu, kami adalah bala bantuan yang dikirim oleh aliansi, tolong buka Grand Array dan biarkan kami masuk. Qin Yan mengumpulkan energi esensi dan berteriak dengan suara yang jelas. Alis Suhu berkerut dan dia menatap Dingki. Dingki mengerti dan berseru, apakah kalian semua punya bukti? Qin Yan mengeluarkan benda seperti sutra dan menembakkan segel padanya. Sutra itu langsung menghilang dan muncul di depan Suhu. Suhu melihat sutra itu, memang, itu adalah item yang dikeluarkan dengan nama aliansi, tapi ekspresi Suhu masih belum berubah menjadi lebih baik. Waktu pembentukan aliansi terlalu singkat, banyak sistem yang semuanya belum disempurnakan. Kota Crimson Light terlalu jauh dari kota Wufang dan tidak terbiasa dengan banyak hal di aliansi. Sepotong sutra kecil, mereka tidak bisa membedakan kebenaran dari yang palsu. Hal ini terlalu mudah untuk ditiru, kami tidak dapat membuka formasi array. Dingki memanggil dengan suara yang jelas. Qin Yan tertegun. Dia tidak berpikir bahwa orang-orang ini sebenarnya sangat tidak fleksibel. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang cukup sombong dan angkuh, datang untuk membantu kota ini dan mereka sebenarnya tidak mempercayainya. Ini membuat amarah tuan mudanya berkobar. Buka mata anjingmu dan lihat, aku leluhur tua Myriad Sword Sekte, cucu Qin Hongtao, bisakah itu tetap palsu? Qin Hongtao berkata dengan marah. Begitu Suhu mendengar ini, kecurigaan di hatinya semakin bertambah. Dia berkata dengan senyum dingin, hehe, apakah leluhur tua Qin akan mengirim cucunya sendiri ke sini? Jangan bercanda denganku, sepertinya kalian memang dikirim oleh dunia Gale Ganas untuk mengelabui kami. Kamu, Qin Yan tidak bisa menahan tersedak tetapi tidak tahu bagaimana dia harus membantah. Ya, secara logis, Qin Hongtao memang tidak akan mengirim cucunya sendiri ke sini ke tempat berbahaya semacam ini, apalagi mereka masih langsung menyerang kota dengan sangat arogan barusan. Melihat adegan ini, Suhu tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dengan sangat kecewa dan berkata, sepertinya aliansi tidak dapat diandalkan. Mungkinkah kota yang penuh dengan seniman bela diri Endless World ini semua tidak bisa lepas dari pembunuhan keji? Di dalam kota saat ini penuh dengan seniman bela diri. Sebagai penguasa kota, Suhu juga memiliki tekanan yang sangat besar. Menghadapi segala sesuatu di luar kota, dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Satu langkah ceroboh dan harganya bukan apa yang bisa dia tanggung.
Sepertinya orang-orangmu sendiri tidak terlalu mempercayai kalian. Sang Guan Lingyun merasa senang atas kemalangan mereka. Ye Yuan keluar dan memberinya pandangan acuh tak acuh dan berkata, sepertinya kamu sangat senang. Sang Guan Lingyun tersenyum dan berkata, bukankah seharusnya aku senang? Bahkan jika saya membiarkan kalian pergi, kalian semua tidak bisa memasuki kota juga, bukan? Ye Yuan tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalian berempat tetap dekat denganku, kita memasuki kota. Ah, keempat orang itu linglung, dan mereka belum bereaksi ketika sosok Ye Yuan sudah bergerak dan tiba di tepi Grand Array. Untuk apa kamu masih linglung? Desak Ye Yuan. Keempat orang itu buru-buru menyusul. Ye Yuan melangkah keluar dan langsung menyeberang ke barisan besar. Melihat pemandangan ini, senyuman di wajah Sang Guan Lingyun langsung membeku di sana. Arai besar yang menghalangi ribuan tentara dan kuda ini sebenarnya dianggap bukan apa-apa oleh Ye Yuan. Alasan mengapa pasukan besar 5 arah dunia Gale Ganas tidak memiliki insiden apapun selama ini, mengelilingi dan tetapi tidak menyerang, adalah karena arai besar ini di depan mata mereka. Arai besar ini disebut Mystic Crystal Iron Chain Array. Itu adalah Grand Array tingkat rendah tingkat 5 yang benar-benar asli, kecuali para ahli alam pelintas ilahi datang ke sini, tidak ada cara untuk memecahkannya. Selama ini, Sang Guan Lingyun tidak terburu-buru dan hanya mengepung dan tidak menyerang. Selama tempat ini menjadi kota tunggal, mereka akan menghancurkannya cepat atau lambat. Siapa yang bisa mengira bahwa arai besar ini yang bahkan para ahli alam laut jiwa tidak berdaya melawannya? Ye Yuan masuk dengan mengangkat kakinya. 4 orang Qin Yan tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka melihat situasinya dan buru-buru mengikuti Ye Yuan ke arai besar. Ketika Suhu di atas gerbang kota melihat pemandangan ini, wajahnya juga tiba-tiba berubah. Dia buru-buru berkata kepada Ding Qi, cepat terapkan Grand Array dan bunuh mereka berlima untukku. Ding Qi juga terkejut dalam hati dan buru-buru mengeluarkan jimat dan menembakkan energi esensi ke dalamnya, mentransmisikan kembali ke pusat arai besar yang mengendalikan formasi arai. Yang memimpin Grand Array adalah Master Arai Tier 4 muda, namanya Shao Shiki. Meskipun dia tidak dapat melepaskan kekuatan penuh Grand Array, mengerahkan Grand Array untuk melawan seniman bela diri di bawah alam pelintas ilahi masih bisa dilakukan. Menerima pesan di jimat, dia tidak berani menunda dan buru-buru mengerahkan arai besar, ingin membunuh 5 orang Ye Yuan. Namun, dengan penerapan ini, ekspresi Shao Shiki berubah. Apa yang terjadi? Ini, mengapa arai rantai besi kristal mistik ini berada di luar kendali saya? Bab 599. Saat Ye Yuan muncul di depan Suhu, dia tidak bisa menahan keterkejutan di hatinya. Pemuda ini benar-benar menyeberang langsung ke formasi arai, lalu terbang di atas tembok kota dan berdiri di depannya. Suhu sangat ingin menamparkan pemuda ini di depan matanya sampai mati dengan satu telapak tangan. Namun, tidak tahu kenapa, dia sebenarnya tidak bisa mengangkat tangannya. Kamu Tuan Kota Suhu? Ye Yuan diam-diam menatap Suhu dan bertanya. Penghinaan, Anda benar-benar berani untuk tidak menghormati Tuan Kota, yang mulia. Ding Qi mencela. Ye Yuan mengabaikannya dan masih menatap Suhu dengan tenang, menunggu jawabannya. Suhu menemukan bahwa dia benar-benar merasa sesak napas di depan pemuda ini. Akhirnya, dia tidak tahan dengan suasana yang menyesakkan ini dan berkata dengan anggukan, benar, aku Suhu, mungkinkah bahwa kamu benar-benar di sini untuk memperkuat Crimson Light City? Ketika Qin Yan melihat Suhu ini, dia langsung merasa marah. Dia baru saja akan lepas kendali ketika dia ditarik oleh Yin Yan Hua dari belakang, menggelengkan kepalanya ke arahnya. Qin Yan terkejut, melirik Ye Yuan, dia tutup mulut. Itu tentu saja benar, jika tidak, apakah menurut Anda saya akan tetap berdiri di sini berbicara dengan baik kepada Anda? Ye Yuan berkata dengan dingin. Suhu diam-diam terkejut dan tahu apa arti kata-kata Ye Yuan. Karena dia bisa membawa keempat orang ini ke dalam Grand Array, dia secara alami bisa membawa orang lain ke dalam Grand Array. Jika Ye Yuan benar-benar mata-mata yang dikirim oleh dunia Gale Ganas, mengapa dia harus membuang waktu berbicara omong kosong dengannya? Meskipun dia tidak tahu masalah apa yang terjadi di pusat arai besar, kekuatan Ye Yuan jelas sudah melampaui pemahaman mereka. Arai besar tier 5 sebenarnya tidak bisa memblokir Ye Yuan sedikitpun. Memikirkan hal ini, Suhu terlihat malu saat dia menggenggam tangannya pada Ye Yuan dan berkata, Tuan ini, benar-benar menyesal. Ada terlalu banyak aspek irasional dengan penampilan kalian, jadi aku juga sedikit berhati-hati. Tidak kusangka itu hampir menyebabkan bencana. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata, jangan khawatir, Tuan Kota dibebani dengan tanggung jawab yang berat, menjadi sedikit berhati-hati adalah hal yang seharusnya. Sebaliknya, Ye ini langsung menerobos masuk ke dalam formasi cukup kasar, semoga Yang Mulia tidak menyalahkan kami. Ye Yuan benar-benar tidak menyalahkan Suhu, atau yang lain, dengan kepribadiannya, dia pasti tidak akan begitu sopan.
Suhu ini bisa menjaga Crimson Light City sampai sekarang sudah sangat tidak mudah. Sangguan Ling Yun adalah orang yang sangat cerdas. Kemungkinan besar ada lebih dari satu gertakan yang digunakan di antaranya. Jika Suhu tidak menanganinya dengan hati-hati, dia mungkin sudah lama jatuh. Untuk bisa bertahan sampai sekarang, Suhu ini layak untuk dihormati oleh Ye Yuan. Ketika Suhu melihat bahwa Ye Yuan begitu mudah untuk diajak bicara, hatinya sangat rileks. Kemasyhuran Ye Yuan telah menyebar luas sejak lama di kota Wufang, tetapi Suhu tidak mengenalinya. Dalam pandangannya, Ye Yuan jelas merupakan seorang junior yang hebat, begitulah cara dia memiliki kekuatan seperti itu. Dengan kesombongan seorang pemuda ditambah kekuatan seperti itu, dia seharusnya tidak memikirkannya, untuk berpikir bahwa dia sebenarnya sangat santai. Sebelumnya, pemuda di belakang Ye Yuan itu jelas akan lepas kendali tetapi dengan paksa menekannya, agak seperti tuan muda. Tunggu dulu, mungkinkah dia benar-benar cucu dari leluhur tua Qin? Berpikir sampai di sini, jantung Suhu tanpa sadar berdebar kencang. Keempat orang di belakang Ye Yuan semuanya memiliki sikap yang luar biasa. Selain itu, mereka semua adalah kekuatan laut jiwa tingkat kedua. Pada usia ini, itu benar-benar kekuatan terbaik. Jika melihatnya seperti ini, kemungkinan pemuda ini adalah cucu dari leluhur tua Qin yang sangat tinggi. Tapi masalahnya adalah, keempat orang ini dengan jelas melihat ke arah Ye Yuan untuk meminta instruksi, bahkan terlihat seperti pengikut. Lalu apa identitas pemuda berusia 17-18 tahun di depan matanya ini? Dengan status leluhur tua Qin, bagaimana dia bisa membiarkan cucunya sendiri menjadi pengikut anak muda? Suhu merasa agak bingung, apa latar belakang pemuda ini sebelum dia? Kombinasi 5 orang ini terlalu aneh, itu membuatnya tidak bisa mengerti apa itu semua. Tetapi satu hal yang sangat jelas, dan itu adalah bahwa beberapa anak muda ini tidak boleh tersinggung. Mengabaikan kekuatan di belakang mereka, hanya berbicara tentang Ye Yuan yang meledakkan 10 ahli Soul Si tingkat menengah yang terbang dengan pukulan, kekuatan mereka sendiri tidak dapat diabaikan. Memikirkan hal ini, Suhu sedikit terengah-engah. Tidak berani, Anda datang untuk menyelamatkan kami dari pengepungan. Tetapi saya membanting pintu di depan Anda. Tidak peduli apa, ini salahku, hanya saja. Suhu memandang Ye Yuan, hanya 5 orang, dan mau tak mau mengungkapkan pandangan yang sulit. Ye Yuan tersenyum dan melanjutkan, hanya saja mengapa hanya kita berlima, kan? Suhu tersenyum canggung, Ye Yuan terus berkata, karena kita berlima sudah cukup. Kesan Suhu terhadap Ye Yuan cukup bagus, tapi mendengar Ye Yuan mengucapkan kata-kata mengoceh seperti itu saat ini, dia tidak bisa menahan kritik dalam hati. Saya melihat kekuatan Tuan sebelumnya, bahkan Komandan Utama Dunia Gale Ganas tidak berdaya melawanmu. Tapi bagi kami, orang-orang ini bukanlah tandingan Dunia Gale Ganas, kata Suhu secara tidak langsung. Ye Yuan tertawa dan berkata, ini bukan tempat untuk berbicara, bisakah kita pergi ke City Lord Manor untuk mengobrol? Suhu tercengang dan memukul kepalanya dan berkata, lihatlah otakku ini, salahku Tuan, silahkan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan mengikuti Suhu ke Manor Tuan Kota. Tuan Sangguan, orang seperti apa pemuda itu, untuk benar-benar memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tenda utama tentara pusat, Deng Seng masih memiliki ekspresi keheranan di wajahnya. Dampak penampilan Ye Yuan sebelumnya terlalu kuat. Sangguan Ling Yun memberinya pandangan sekilas dan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu sadar bahwa setahun yang lalu, ada seorang pemuda Endless World yang menyusup ke ibu kota, dan dia melemparkan ibu kota ke dalam pergolakan? Ekspresi Deng Seng berubah drastis ketika dia mendengar itu dan berseru kaget. Itu sebenarnya dia, tidak heran, bahkan Pangeran Ketujuh, yang mulia, menderita kekalahan di tangannya, tidak heran dia memiliki kekuatan yang luar biasa, hanya saja, saya mendengar bahwa ketika dia bertarung dengan Pangeran Ketujuh, dia masih hanya seorang seniman bela diri alam formasi kristal. Sudah berapa lama, dia sebenarnya sudah mendekati alam laut jiwa. Kecepatan kultivasi seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Selanjutnya, meskipun kecepatan terobosan Ye Yuan cepat, peningkatan kekuatannya bahkan lebih cepat. Dia hanya alam transformasi laut dan sebenarnya sudah bisa menggunakan kondensasi bentuk esensi yang terkumpul ke tingkat seperti itu, benar-benar menakutkan. Serangan itu sebelumnya untungnya Sangguan Ling Yun bertarung dengan Ye Yuan. Jika itu dia mungkin sudah menjadi jiwa mati yang diklaim di bawah pedang Ye Yuan. Awalnya saya berpikir bahwa peningkatan saya 1 tahun ini sudah sangat bagus. Ketika saya bertemu dengannya sekali lagi, saya pasti bisa memenangkannya. Tidak menyangka bertemu dengannya hari ini. Masih sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Sangguan Ling Yun berkata sambil menghela nafas. Deng Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar itu, merasa bahwa dia sama sekali tidak berada pada level yang sama dengan para jenius yang tak tertandingi ini.
Kecepatan peningkatan mereka, dia tidak bisa mengejarnya bahkan dengan mencambuk kudanya. Tuan Sangguan, meskipun Ye Yuan itu tangguh, dalam pertempuran sebelumnya, Tuan Sangguan tidak menggunakan kekuatan penuh Hemukan. Jika Tuan Sangguan habis-habisan, bagaimana bocah itu bisa menjadi tandingan Tuan? Deng Seng memberikan pujian tanpa meninggalkan jejak. Tapi Sangguan Lingyun berkata sambil tersenyum, apakah menurutmu Ye Yuan sudah habis-habisan? Ekspresi Deng Seng berubah, dan dia berkata, kekuatan dari satu gerakan itu. Bahkan aku juga tidak berani berbenturan secara langsung. Mungkinkah itu masih bukan kekuatan penuhnya? Sangguan Lingyun menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Pertukaran itu sebelumnya, kami hanya kedua belah pihak yang menyelidiki kekuatan pihak lain. Tapi saya pikir kekuatannya harus lebih dari itu. Bab 600, Alam Transformasi Laut Kecil yang lemah dengan kekuatan yang menakutkan sampai tingkat tertentu. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh Deng Seng. Dalam pandangannya, orang seperti Sangguan Lingyun sudah menjadi monster sampai ke puncak. Eksistensi yang bahkan lebih mengerikan darinya sudah melampaui batas pemahamannya. Semakin tinggi ranah, semakin besar kesulitan melintasi batas untuk berperang. Mencapai alam laut jiwa, perbedaan antara setiap batas kecil sangat besar. Sangguan Lingyun hanyalah alam laut jiwa tingkat 7 dan sudah dipuji sebagai orang nomor 1 di bawah Divine Traversing. Ini sudah sangat menentang surga. Bocah alam transformasi laut juga sangat menakutkan. Situasi seperti apa yang dianggap sebagai ini? Tuan Sangguan, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Deng Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Endless World mengirim seorang anak laki-laki dengan kekuatan yang setara dengan Sangguan Lingyun. Itu benar-benar sangat merepotkan. Sangguan Lingyun hanya berkata dengan dingin, tunggu. Deng Seng tercengang saat dia berkata, tunggu. Tatapan Sangguan Lingyun menembus tenda utama tentara pusat dan melihat ke arah kota Crimson Light dan berkata, sepertinya, perang akan meningkat. Tuan Ye, saya bertanya-tanya apa artinya Anda harus mempertahankan kota ini? Tanya Suhu, di City Lord Manor, tepat setelah duduk. Suhu mulai bertanya. Beberapa hari ini, Suhu seperti semut di wajan panas selama ini, penderitaan di hatinya, mungkin hanya dia sendiri yang bisa mengerti. Dia selalu sangat berhati-hati, duduk di atas pin dan jarum, mengantisipasi bahwa aliansi dapat menyelesaikan krisis Crimson Light City setiap hari. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa aliansi itu sebenarnya hanya mengirim 5 orang. Ye Yuan tampaknya telah menebak apa yang dipikirkan Suhu di dalam hatinya dan berkata sambil tersenyum, ibu kota tuan kota tenggelam akhir-akhir ini, Ye ini merasa berutang seolah-olah saya menerimanya secara langsung. Hanya saja, meskipun Crimson Light City ini penting, itu juga jurang maut, orang-orang di dalam kota adalah manusia, bukankah orang-orang di luar kota juga? Suhu tercengang dan bertanya dengan bingung, apa arti kata-kata Tuan Ye? Pasukan besar dunia ganas mengepung kota Crimson Light. Mengapa mereka mengepung dan tidak menyerang selama ini? Tentu saja itu karena kita memiliki perlindungan Grand Array Tier 5, Suhu berkata tanpa berpikir. Dia semakin merasa bahwa Ye Yuan tidak dapat diandalkan. Hal yang sangat jelas, apakah masih perlu bertanya? Tapi Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun Grand Array Tier 5 sangat kuat, itu bukannya tidak terkalahkan. Arai rantai besi kristal mistik ini merupakan formasi arai yang mengutamakan pertahanan. Selain itu, kalian hanya memiliki Master Array Tier 4 yang mengendalikan Grand Array. Tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan arai besar ini. Bahkan jika ahli alam pelintas ilahi tidak ambil bagian dalam pertempuran, dengan jumlah pasukan besar 5 arah ini yang memusatkan serangan pada arai besar setiap hari, berapa lama kristal esensi Anda dapat bertahan? Tidak peduli seberapa kuat Grand Array, itu juga perlu mengeluarkan energi esensi. Meskipun Crimson Light City besar, dalam keadaan tanpa bantuan, berapa banyak kristal esensi yang bisa dikeluarkan? Orang harus tahu bahwa untuk mempertahankan formasi arai kolosal seperti ini, terutama dalam keadaan di mana ada serangan kuat di luar, kristal esensi yang dikeluarkan setiap hari adalah jumlah yang sangat mengerikan. Tapi mengapa pasukan besar dunia Gale ganas tidak melakukan ini? Jantung Suhu berdebar kencang dan merasa jatuh ke dalam lubang. Meskipun dikatakan bahwa yang kuat berkuasa di dunia seniman bela diri, dan selama kekuatan seseorang cukup kuat, mereka dapat mengabaikan segalanya. Dalam perang seperti ini, kekuatan semua orang belum terpecah ke tingkat yang konyol. Terkadang, skema sangat efektif, menggunakan gaya bertarung mengepung kota untuk menyerang bala bantuan mereka saat ini kemungkinan besar terbukti efektif setiap saat. Kata-kata Ye Yuan menghancurkan garis pertahanan mental Suhu sedikit demi sedikit. Sekte berdiri dalam jumlah besar di Endless World, perang seniman bela diri skala besar semacam ini, belum pernah mereka alami sebelumnya. Tapi dunia Gale ganas berbeda. Seniman bela diri mereka memiliki kesetiaan mutlak dan tidak jauh berbeda dengan tentara dunia fana.
Dan juga, kekuatan seniman bela diri dunia Gale Ganas sedikit lebih kuat untuk memulai Endless World yang benar-benar dialihkan juga merupakan sesuatu yang diharapkan. Dan Crimson Light City hanyalah sehelai rumput kecil di sepanjang jalur kemajuan dunia Gale Ganas, itu bisa dicabut kapan saja. Apa yang diinginkan pasukan besar dunia Gale Ganas adalah hasil pertempuran yang lebih besar. Setelah aliansi mengirim pasukan besar untuk mendukung Crimson Light City, apa yang menunggu mereka akan menjadi pukulan mematikan. Ini juga salah satu alasan mengapa Ye Yuan tidak membawa orang. Memang benar Crimson Light City penting, tetapi jika seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya yang datang untuk membantu meninggal karena Crimson Light City, maka kerugiannya lebih besar daripada keuntungannya. Bahkan ada kemungkinan seniman bela diri kota-kota itu sebelumnya sengaja dilepaskan oleh dunia Gale Ganas. Tujuannya adalah agar mereka bergegas ke Crimson Light City dan membentuk situasi terlantar seperti sekarang ini. Tatapan Ye Yuan melihat jauh ke kejauhan. Sepertinya ingin melihat siapa yang memimpin perang ini. Suhu menarik napas dingin. Dia menemukan bahwa punggungnya sudah basah kuyup. Jika itu benar seperti yang dikatakan Ye Yuan, maka seluruh Endless World sedang dipermainkan di telapak tangan sekarang. Orang di belakang ini terlalu menakutkan. Selanjutnya, Suhu semakin merasa bahwa teori Ye Yuan sangat mungkin. Kecuali, jika dia yang berpikir, dia tidak bisa mengetahuinya apapun yang terjadi. Saat ini, bagaimana mungkin Suhu masih ragu terhadap Ye Yuan? Dia bahkan memiliki perasaan kagum. Kekuatan pemuda ini tidak hanya luar biasa, tetapi pengaturannya juga bukan jenis besar biasa. Leluhur tua di aliansi itu mungkin juga tidak bisa memikirkan level ini kan? Menggunakan waktu yang sangat lama, Suhu akhirnya meredakan keheranan di hatinya. Tatapannya saat melihat Ye Yuan lagi menjadi tidak sama. Kemudian, apa yang harus kita lakukan sekarang, Tuan Ye? Mungkinkah membiarkan para seniman bela diri di seluruh kota mati di sini? Suhu meminta nasihat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, jika aliansi berencana untuk menyerah pada Crimson Light City, maka aku tidak akan datang. Sejak aku datang, tentu saja aku harus membawa kalian semua keluar dengan aman. Suhu juga orang yang pintar. Hanya saja mereka yang terlalu terlibat tidak bisa melihat dengan jelas. Banyak hal yang tidak dapat dilihat dengan jelas. Mendengar Ye Yuan mengatakannya saat ini, dia langsung mengerti maksud Ye Yuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Maksud Tuan Ye adalah itu, kita keluar dari pengepungan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, Anda tidak tahu seberapa kuat seniman bela diri dunia Gale Ganas, kami sama sekali bukan tandingan mereka, begitu kita keluar. Bahkan jika kita bisa melarikan diri, mungkin tidak banyak yang akan bertahan juga. Huhur, bodoh, kakak Ye pernah ke ibu kota pusat dunia Gale Ganas sebelumnya. Apa menurutmu dia akrab dengan seniman bela diri dunia Gale Ganas atau tidak? Qin Yan sangat marah sebelum ini dan tidak dapat menemukan tempat untuk curhat selama ini. Pada saat ini, akhirnya menangkap suatu topik, dia membalas tanpa ragu-ragu. Meski beberapa dari mereka adalah pengikut, kebanggaan pada tulang mereka masih ada. Mereka tunduk pada Ye Yuan tidak menyatakan bahwa mereka juga bersedia tunduk pada penguasa kota alam laut jiwa kecil yang lemah. Memang, begitu Suhu mendengar bahwa Ye Yuan pernah ke ibu kota pusat dunia Gale Ganas sebelumnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Tuan Ye benar-benar pernah ke ibu kota pusat sebelumnya, Suhu berkata dengan takjub. Perang yang berlangsung hingga sekarang, para seniman bela diri Endless World sedikit banyak juga mengetahui beberapa hal tentang dunia ganas yang ganas. Dan ibu kota pusat ini adalah salah satunya, karena terlalu terkenal. Memikirkan bahwa Ye Yuan masih bisa kembali dengan selamat setelah pergi ke ibu kota, bagaimana mungkin Suhu tidak terkejut? Ye Yuan tersenyum sambil mengangguk dan berkata, seniman bela diri dunia Gale Ganas tidak dapat diatasi. Ketika kita masuk, bukankah kita juga mengotori tanah dengan tubuh orang dan kuda mereka? Selama pasukan kita cukup kuat, mengapa kita harus takut pada mereka? Ekspresi Suhu berubah beberapa kali dan akhirnya menghela nafas panjang dan berkata, Tuan Ye, apakah tidak ada jalan lain? Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tujuan dunia Gale Ganas adalah untuk membunuh orang. Jadi tanggapan terbaik kita saat ini adalah jangan biarkan mereka membunuh kami akan mempertahankan kekuatan kami untuk saat ini. Akan datang hari untuk melakukan serangan balik. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a